Bab 1377. Perasaan putus asa yang bisa didengar dalam suara nyaring dan sedih gadis itu sudah cukup untuk menggerakkan siapapun pada saat ini. Penduduk asli lainnya di kota ini sadar setelah mendengar suara sedih gadis muda itu. Mereka berlutut ke arah yang sama di mana Mu Chen gemetar, seolah-olah mereka sedang meraih sedotan harapan terakhir. "Ya Dewa, tolong bantu kami." Mereka semua menangis serempak. Suara-suara mereka terus terngiang-ngiang di udara, saat keputusasaan mendalam tertulis di semua wajah mereka. Mereka telah kehilangan semua martabat mereka, dan melihat kehidupan di masa depan seperti jenis yang akan dipimpin oleh babi dan anjing di penangkaran. Satu-satunya tujuan bertahan hidup mereka tampaknya menjadi sumber persediaan darah bagi suku darah Vien. Tentu saja, mereka akan diizinkan untuk bereproduksi, tetapi keturunan mereka juga akan disimpan di penangkaran seperti babi dan anjing. Bukannya mereka tidak berpikir untuk melawan penawanan ini, tetapi di bawah kekuatan yang begitu kuat, perlawanan mereka tidak diragukan lagi akan seperti perjuangan semut melawan raksasa. Itu akan memiliki sedikit efek, kecuali untuk memberikan kesenangan kepada setan-setan itu ketika mereka akhirnya menghancurkan mereka, seperti semut. Bagaimanapun, iblis-iblis itu tidak memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tapi sekarang, kehadiran misterius dan kuat seperti itu muncul ketika mereka kehilangan semua harapan. Meskipun mereka tidak tahu apakah pemuda misterius itu dari jenis mereka sendiri, mereka lega melihat bahwa setidaknya orang di depan mereka tidak memancarkan aura jahat. Mereka akhirnya mulai percaya bahwa nasib mereka mungkin benar-benar diubah oleh pemuda misterius ini. Saat memikirkan hal ini, penduduk asli yang tak terhitung banyaknya dengan panik menundukkan kepala mereka ke tanah. Terlepas dari darah yang mengalir dari dahi mereka lagi pula, aliran darah ini adalah rasa sakit fisik yang berlalu yang tidak seberapa dibandingkan dengan rasa malu ditahan di penangkaran. Mu Chen melihat adegan ini dan menghela nafas di dalam hatinya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa semua dunia seribu besar, dalam menghadapi invasi ras ekstrateritorial, akan memilih untuk meninggalkan semua dendamnya dan bertarung bersama. Lagi pula, jika perlombaan ekstrateritorial benar-benar mendominasi dunia seribu besar, semua makhluk pasti akan diperbudak dalam penawanan, seperti penduduk asli di pesawat bawah ini. Dengan demikian, perlombaan ekstrateritorial adalah musuh nyata yang tidak bisa mereka hidupkan bersama. Dengan lambaian lengan bajunya, kekuatan lembut menyapu daerah itu, membantu mereka yang sedang bersujud untuk berdiri. Mu Chen kemudian melihat sekeliling pada mata orang-orang yang gemetar dan mengangguk sedikit, lalu berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu dan membebaskanmu dari tempat ini." Pesawat bawah ini adalah bagian dari dunia seribu besar. Meskipun levelnya lebih rendah, mereka masih dianggap sebagai bagian dari dunia yang lebih besar. Meskipun mereka dipandang lebih rendah, begitu munculnya talenta tertinggi telah menembus belenggu dunia, mereka terikat untuk menjadi pahlawan besar sejati. Dengan demikian, prestasi masa depan mereka tidak terbatas. Dua contoh dari fenomena ini adalah Kaisar Api dan leluhur marsial. Karena itu, karena mereka adalah orang-orang dari dunia seribu besar yang sama, meskipun Mu Chen bukan orang suci, dia tidak akan duduk dan membiarkan Vien Blood Tribe membantai mereka seperti babi dan anjing. "Terima kasih, Dewa yang Maha Esa." Gadis di depannya memiliki air mata di wajahnya saat dia mengucapkan terima kasih kepada Mu Chen. Yang lain sangat bersemangat sehingga mereka ingin berlutut lagi, tetapi dipegang oleh kekuatan lembut yang membuat mereka tidak bisa berlutut. "Sepertinya ada orang lain di sana," Mu Chen berkata sambil melihat bagian terdalam kota. Dalam persepsinya, ada aura terselubung, sombong di kedalaman kota, tetapi tampaknya berada dalam tidur saat ini. Mendengar komentar Mu Chen, wajah gadis itu berubah pucat dan suaranya bergetar ketakutan ketika dia berkata, "Ya Dewa, itu adalah Jenderal Setan Darah. Kekuatannya sangat mengerikan karena dia sedang tertidur lelap sekarang. Mari kita bergegas dan pergi sebelum dia bangun." Mereka sangat ketakutan dengan Jenderal Setan Darah karena setiap kali dia bangun, dia akan mengkonsumsi darah ribuan orang. Dia sangat brutal. Jenderal Setan Darah," Mu Chen bergumam dan tersenyum, lalu tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Saat dia melakukannya,
bola cahaya raksasa terbentuk di telapak tangannya. Dia kemudian melemparkannya langsung ke kedalaman kota, sementara mata ketakutan yang tak terhitung jumlahnya mengawasinya. Ledakan. Saat bola cahaya spiritual meledak, bangunan yang tak terhitung jumlahnya diratakan saat berikutnya. Kolom darah merah naik ke langit dan raungan rendah yang dipenuhi dengan permusuhan berdering melintasi langit dan bumi. Siapa yang berani mengganggu tidurku? Sebuah suara menuntut. Suara itu terdengar lebih seperti deru dari apapun. Setelah mendengar raungan rendah ini, penduduk asli kota itu merosot ketika kaki mereka menyerah dari bawah wajah mereka ketakutan, karena Raja Iblis paling mengerikan di kota itu jelas telah terbangun sekarang. Kita semua akan mati, seseorang berteriak ketakutan. Ada keputusasaan di mata semua orang dalam persepsi mereka. Jenderal Setan Darah terlalu menakutkan mereka takut bahwa, bahkan jika Dewa Surgawi misterius itu kuat, dia mungkin belum tentu bisa mengalahkan Jenderal Setan Darah. Ya Dewa, jika situasinya memburuk, berjanjilah bahwa Anda akan pergi. Kata gadis itu, wajahnya pucat pasi. Mu Chen melihat ketakutan mereka dan menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia sudah menyadari kekuatan Jenderal Setan Darah, yang seharusnya setara dengan sovereign bumi yang lengkap di dunia 1000 besar sekarang. Dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkannya hanya dengan menjentikkan jarinya. Di Vian Blue Tribe, level apa yang dianggap sebagai setan darah umum? Mu Chen bertanya. Gadis itu membeku sesaat, lalu segera menggelengkan kepalanya, tidak yakin dengan jawabannya. Di mata mereka, Jenderal Setan Darah seperti Raja Iblis. Karenanya, mereka bahkan tidak bisa membayangkan ada makhluk yang bisa lebih kuat. Mu Chen sedikit kecewa, karena tampaknya informasi yang orang-orang tahu sangat terbatas. Ya Dewa, kami tidak tahu banyak, tapi Sang Ratu pasti akan tahu. Melihat kekecewaan Mu Chen, gadis itu buru-buru menambahkan. Ratu. Mu Chen membeku saat dia bertanya-tanya, ratu macam apa yang dimiliki penduduk asli ini? Tapi, sebelum dia bisa bertanya, cahaya berdarah tiba-tiba turun dari langit ke kedalaman kota. Cahaya itu mendarat dan berubah menjadi sosok yang mengenakan jubah merah. Di permukaan tubuhnya yang adil, ada banyak rune berdarah, dan dia tampak sangat gelisah. Jelas, ini adalah Jenderal Setan Darah. Setelah dia muncul, dia melihat kabut darah. Perubahannya secara instan. Dia kemudian membentak dengan marah, beraninya kau membunuh bangsaku. Siapa yang melakukannya? Keluar. Raungannya berubah menjadi ledakan sonik bergulir yang melanda langit dan bumi, menyebabkan banyak penduduk asli gemetar ketakutan. Mereka hanya beberapa serangga pengisap darah, bukan apa-apa jika mereka mati, jadi mengapa mengacau? Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Jenderal Setan Darah. Kamu berhasil. Anda bocah kurang ajar. Cahaya darah melonjak di mata Setan Darah umum saat ia menatap Mu Chen dengan niat membunuh. Saat berikutnya, seberkas sinar berdarah besar meledak dari tubuhnya saat sosoknya berubah menjadi bayangan sebelum masuk ke ruang angkasa dan menyerbu ke arah Mu Chen. Lautan darah yang mengerikan meraung di belakang bayangan saat mereka pergi. Mu Chen memandang lautan darah yang bergulir dan menggelengkan kepalanya saat berikutnya. Matanya tiba-tiba menjadi dingin ketika dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan pukulan berat. Ledakan. Sebuah cahaya kristal menyebar dari pukulan itu, langsung membombardir lautan darah yang melolong. Bang! Saat pukulan jatuh, ruang bergetar, bumi juga hancur berkeping-keping, sementara lautan darah yang melonjak meledak. Di dalam lautan darah, tangisan melengking terdengar. Banyak penduduk asli ngeri melihat bayangan darah yang dipermalukan terbang keluar dari lautan darah yang meletus pada saat itu. Bang! Bang! Bayangan darah menabrak bangunan yang tak terhitung jumlahnya, kemudian membajak parit jejak yang dalam di tanah saat terbang keluar kota karena dampak kuat dari pukulan itu. Mu Chen melihat sosok itu, dan dengan cengkeraman telapak tangannya, dia mengirim kekuatan isap yang kuat melonjak keluar sosok itu, yang baru saja diterbangkan, segera tersedot kembali dan tertangkap dalam genggaman Mu Chen.
Mu Chen kemudian menundukkan kepalanya dan menatap tubuh yang sangat bengkok dan dingin melihat bahwa masih ada pandangan ragu-ragu di wajah Jenderal Setan Darah. Sudut mulut Mu Chen tidak bisa membantu tetapi berkedut. Dia tidak berharap bahwa Jenderal Setan Darah akan sangat lemah dan rentan setelah semua. Mu Chen bisa membunuhnya hanya dengan satu pukulan. Dasar pecundang. Saya masih ingin mengorek informasi dari Anda. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan jengkel, lalu melemparkan tubuh darah setan umum keluar seperti sepotong sampah. Melihat ini, kota itu menjadi sunyi senyap. Mereka yang gemetar ketakutan pada penampilan Jenderal Setan Darah dibekukan sekali lagi. Mereka merasa semuanya begitu nyata pada saat ini. Tidak hanya iblis darah dipukuli sampai mati seperti semut, tetapi bahkan Jenderal Setan Darah, yang seperti Raja Iblis, telah dimusnahkan dalam satu pukulan, semua di tangan pemuda misterius di depan mereka. Apakah aku telah disiksa sedemikian rupa sehingga ini semua adalah halusinasi dari pikiranku yang tersiksa? Seseorang berseru heran. Banyak orang lain juga bergumam tak percaya semua ini benar-benar terlalu nyata. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa ada orang yang sangat kuat di dunia ini. Dewa yang Maha Esa. Gadis cantik itu menatap Mu Chen dengan penuh semangat ketika dia bertanya-tanya di dalam hatinya, selain Lord Divine yang legendaris, siapa lagi yang bisa begitu kuat? Pernahkah para dewa melihat keputusasaan kita? Apakah mereka turun untuk menyelamatkan kita? Cepat pergi. Melihat tampilan seperti heran dan kasih sayang, Mu Chen tersenyum lembut dan melambai pada kerumunan sebelum menunggu mereka mengatakan sesuatu lebih jauh. Dia menghilang ke udara. Melihat ini, gadis itu dan banyak penduduk asli panik, tetapi Mu Chen menghilang begitu cepat, mereka tidak bisa menghentikannya. Akhirnya, mereka semua saling memandang dengan senyum pahit. Semua orang kemudian berlutut di tempat Mu Chen baru saja menghilang. Setelah beberapa saat, mereka bangkit lagi dan mulai melarikan diri dari kota dengan panik. Mereka tahu bahwa akan segera ada setan darah lain dari Vian Blood Tribe yang tiba, dan jika mereka tidak melarikan diri, mereka akan berakhir dalam penawanan lagi. Saat penduduk asli melarikan diri, Mu Chen melintas di langit saat dia melihat sosok yang melarikan diri. Dia berpikir sendiri. Mereka menyebut seorang ratu, sepertinya dia tahu banyak tentang Vian Blood Tribe. Di dunia yang diduduki oleh suku darah Vian, apakah mereka masih memiliki kekuatan untuk bersatu dan melawan? Tapi, kekuatan mereka tidak harus cukup kuat untuk menangkal suku darah Vian. Sepertinya saya perlu mengikuti mereka diam-diam untuk sementara waktu. Bab 1378. Banyak orang melarikan diri melintasi pegunungan seolah-olah mereka berlari demi kehidupan mereka. Semua orang memiliki wajah bingung, dan mereka terus menoleh untuk melihat ke belakang seolah-olah mereka takut setan akan mengejar mereka. Ini adalah orang-orang pribumi dari kota yang telah diselamatkan Mu Chen setelah mereka meninggalkan kota. Mereka bergegas ke seluruh jalan, karena takut ditangkap oleh suku darah Vian lagi. Mereka tidak berani berhenti bergerak meskipun beberapa anggota tim mereka turun di jalan, sebagian besar dari mereka terus maju. Mu Chen berdiri di langit di atas orang-orang ini. Dia menarik energi spiritualnya dan menyembunyikan dirinya di kekosongan. Ketika dia melihat orang-orang pribumi, dia tenggelam dalam pikirannya. Mu Chen telah mengikuti mereka selama beberapa waktu, dan dia bisa mengatakan bahwa orang-orang tahu kemana mereka pergi. Rupanya, mereka tahu kemana mereka harus pergi agar aman. Apakah itu ratu yang mereka maksudkan? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan dia merasa aneh. Apakah mungkin bahwa masyarakat adat memiliki kekuatan untuk berjuang sendiri di Lower Planes? Namun, dia merasa itu tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa berkumpul bersama ketika Vian Blood Tribe memerintah mereka? Mu Chen tidak menunjukkan dirinya kepada orang-orang ini karena beberapa alasan. Saat dia mengikuti mereka secara diam-diam, dia ingin mereka membawanya ke ratu yang sedang mereka bicarakan. Mu Chen tidak ingin bergaul dengan mereka sebelum dia tahu lebih banyak tentang ratu. Dia datang sendirian ke wilayah Vian Blood Tribe, dan dia harus berhati-hati. Saat Mu Chen memikirkan hal ini, dia menundukkan kepalanya sekali lagi untuk melihat orang-orang yang dalam pelarian. Setelah bergegas selama 2 hari,
Mu Chen merasa bahwa mereka sudah mulai melambat. Dia kemudian melihat ke kejauhan, dan tatapannya membeku. Dia melihat banyak kota menjulang di luar pegunungan. Kota-kota ramai dengan kebisingan, dan mereka bergabung bersama dengan tembok kota yang tinggi dari jauh. Mereka tampak seperti negara kota besar. Mu Chen meliriknya, dan dia tidak dapat melihat akhir dari negara kota. Menurut perkiraannya, ada sekitar 100 juta penduduk asli yang tinggal di negara kota. Dia menemukan itu membingungkan bahwa suku darah Vien telah memungkinkan sejumlah besar penduduk asli untuk ada saat Mu Chen masih memikirkan hal ini. Orang-orang yang telah mencapai negara kota berteriak dengan gembira. Mereka kemudian membanjiri negara kota. Ketika mereka mendekati negara kota, beberapa ratus orang melesat keluar dan menghentikan mereka untuk masuk. "Dari mana asalmu?" teriak orang-orang itu ketika mereka melihat sejumlah besar orang bergerak menuju negara kota. Rupanya, mereka adalah penjaga. "Kami datang dari Battle City," gadis yang diselamatkan Mu Chen sebelumnya berkata dengan keras saat dia melangkah keluar. Battle City. Para penjaga saling memandang dengan takjub dan bertanya, "Tempat itu dijaga oleh Jenderal Setan Darah. Bagaimana Anda bisa melarikan diri darinya?" Petik 2. Gadis itu berkata dengan gembira, "Dewa telah turun dari surga dan membunuh kekuatan tertinggi dari suku darah Vien di Battle City. Dia bahkan membunuh Jenderal Setan Darah dengan satu pukulan." Petik 2. Para penjaga melebarkan mata mereka dan menegurnya pada saat yang sama, mengatakan, "Kamu mengucapkan omong kosong." Para penjaga sadar akan Vien Blood Tribe yang kejam. Mereka tidak bisa menangkis kekuatan Vien Blood Tribe. Dan Jenderal Setan Darah bahkan lebih mengerikan. Namun, gadis yang berdiri di depan mereka mengatakan bahwa Jenderal Setan Darah telah dibunuh oleh seseorang dengan satu pukulan, yang membuatnya terdengar konyol. Namun, orang-orang pribumi lainnya mendukung klaimnya, dan mereka terlihat sangat bersemangat sehingga para penjaga terkejut. Salah satu penjaga bertanya kepada pemimpin itu dengan lembut, "Kapten, bisakah mereka mengatakan yang sebenarnya?" Kapten mengerutkan alisnya meskipun dia menganggapnya konyol, karena begitu banyak orang yang menguatkan cerita itu. Apa yang dikatakan gadis itu mungkin benar. "Jika ini benar, kita harus segera melapor ke ratu." Pandangan mata kapten berubah, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, "Biarkan saja." Dia kemudian menatap gadis itu dan berkata, "Ikuti aku. Kami akan melaporkan ini kepada ratu dan mengisinya dengan detail." Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Gerbang kota di belakangnya perlahan-lahan terbuka, dan orang-orang membanjiri dengan sukacita, setelah melarikan diri dari malapetaka. Sebuah istana yang menjulang terletak di pusat kota. Setelah kapten melaporkan masalah ini, suara dentang cepat terdengar di istana. Orang-orang di tingkat atas negara kota dengan cepat berkumpul di aula utama. Mu Chen menyembunyikan dirinya dalam kehampaan dan menatap aula utama. Dia terkejut melihat ada banyak fluktuasi di sekitar orang-orang di aula utama, dan mereka tidak lemah. Rupanya, Mu Chen telah membandingkan kekuatan mereka dengan orang-orang pribumi yang dia temui sebelumnya. Masih ada beberapa dari mereka yang tampaknya kuat. Menurut spekulasi Mu Chen, kekuatan orang-orang ini harus setara dengan Jenderal Setan Darah. Jika mereka berada di dunia 1000 besar, kekuatan mereka akan sebanding dengan penguasa duniawi atas. Ketika Mu Chen merasakannya dengan lebih hati-hati, dia memperhatikan bahwa orang-orang ini secara tidak jelas memancarkan aura dingin yang mirip dengan Vien Blood Tribe. Orang-orang ini memiliki kekuatan suku darah iblis dalam tubuh mereka. Mu Chen menyipit. Meskipun negara kota tampak seolah-olah independen, itu masih diawasi oleh suku darah Vien. "Salam, Yang Mulia!" Semua orang berteriak dan berlutut dengan satu lutut saat Mu Chen mengukur kekuatan tingkat atas di negara kota. Dia merasakan bahwa seorang wanita berpakaian putih perlahan-lahan berjalan menuju aula utama. Dia terkejut melihat bahwa wanita itu, yang seharusnya menjadi ratu, adalah gadis yang sangat cantik. Gadis itu terlihat anggun, dan kulitnya putih seperti salju. Dia memiliki sosok yang menggairahkan, dan alisnya membuatnya tampak heroik. Dia tampak sangat mengagumkan dan memancarkan aura yang menindas. Mu Chen tidak kagum dengan usia atau penampilannya, tapi dia terkejut dengan fluktuasi kuat yang dipancarkannya. Kekuatannya sebanding dengan milik Jenderal Setan Darah.
Tidak ada aura dingin dari suku darah iblis dalam dirinya. Dengan kata lain, dia telah mengumpulkan kekuatannya sendiri, namun kekuatannya tidak disempurnakan. Sebagian darinya harus dari kekuatan eksternal. Mu Chen berseru di dalam hatinya, dan dia menatap gadis itu dengan kagum. Dia tahu bahwa dia harus mendapatkan banyak peluang dan menjadi berbakat untuk mencapai levelnya saat ini di Lower Planes. Jika Mu Chen benar dalam spekulasi, gadis itu pasti orang yang paling kuat di antara orang-orang pribumi di pesawat bawah. Tampaknya di setiap tempat, kapan saja suatu suku akan dimusnahkan, seorang pahlawan akan menonjol untuk memimpin dan menyelamatkan rakyatnya. Saat Mu Chen memikirkan hal ini, gadis berbaju putih duduk di kursi utama di aula. Dia memandangi gadis yang berlutut itu dan bertanya dengan lembut, "Bisakah kau memberitahuku secara detail apa yang terjadi di Battle City?" Gadis itu mengangkat kepalanya dan menatap emosional pada gadis berbaju putih, yang menatapnya dengan lembut. Ketika semua makhluk di seluruh dunia telah dibantai dengan kejam oleh Vian Blood Tribe, gadis berkulit putih adalah satu-satunya yang membela mereka. Dia telah melalui banyak rasa sakit dan penderitaan untuk memberikan orang-orang tempat yang aman untuk hidup. Banyak dari mereka memandangnya sebagai penyelamat atas apa yang telah ia lakukan selama keputusasaan. Yang mulia, apa yang kami katakan adalah benar. Dewa telah turun dari surga dan membunuh Jenderal Setan Darah hanya dengan satu pukulan. Dia sangat kuat. Gadis itu menjadi bersemangat ketika dia menghubungkan masalah itu dengan ratu. Suaranya bergema di aula utama, dan seperti yang diharapkan, ada kegemparan lain. Gadis putih itu tergerak ketika dia mendengarnya. Dia sangat menyadari kekuatan Kapten Setan Darah. Meskipun dia mampu mengalahkannya, tidak mungkin baginya untuk membunuh Kapten Setan Darah dengan satu pukulan. Dewa, apa yang kamu bicarakan? Ini tidak masuk akal. Seseorang tiba-tiba mencibir ketika orang-orang di aula utama dipenuhi dengan keheranan. Mereka semua memandangi bagian depan aula dan melihat seorang penatua yang tampak pemberani tersenyum dingin. Saya tidak berpikir bahwa ini adalah waktu untuk berbicara tentang dewa yang absurd. Kita harus berpikir tentang bagaimana menghadapi suku darah iblis. Mereka pasti marah dengan kita. Penatua yang tampak payah mengamati, menatap wajah ratu, dan berkata, "Jenderal Setan Darah dan begitu banyak kekuatan besar dari suku darah Vian telah terbunuh, sehingga mereka tidak akan membawanya berbaring. Mereka pasti akan melacak orang-orang ini. Saya menyarankan agar Yang Mulia mengirim orang-orang ini kembali dan memberikan 5 juta orang suku Vian Blood sebagai kompensasi untuk menenangkan mereka. Jika mereka marah pada kita, kita bahkan mungkin kehilangan sebidang tanah ini di mana kita bisa menikmati kedamaian." Petik 2. 3 orang lainnya menggemakan apa yang dikatakan oleh penatua yang tampak payah itu. Mereka adalah 3 pria paruh baya yang matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang dikatakan penasihat besar itu benar. Kita harus dengan cepat menenangkan Vian Blood Tribe sebelum mereka menyerang kita. Kita harus mengirim orang-orang ini kembali kepada mereka. Banyak orang yang berada di tingkat atas menjadi pucat ketika mendengar apa yang dikatakan ketiga lelaki itu. Mereka mengepalkan tangan mereka, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Kekuatan Grand Advisors adalah yang kedua setelah Ratu, dan yang paling penting, mereka berhubungan dengan suku darah Vian dan telah memperoleh kekuatan mereka dari suku darah Vian. Yang Mulia, tolong jangan kirim kami kembali, teriak gadis di aula utama. Dia tampak pucat dan membungkuk dengan wajah ke tanah, memohon Ratu. Sang ratu mengepalkan tangannya. Kuku-kukunya menusuk telapak tangannya dan membuatnya sangat kesakitan. Seorang pria yang memakai baju besi menjadi pucat. Dia tidak bisa lagi diam, dan dia berteriak, "Penasihat besar, orang-orang ini memandang kami sebagai tempat perlindungan mereka, dan mereka telah datang jauh-jauh ke sini. Bagaimana bisa kamu begitu tak berperasaan untuk mengirim mereka kembali ke setan?" Petik 2. Grand Advisor menatap pria itu dengan dingin dan berkata dengan mengejek, "Jenderal, Anda orang yang baik. Apakah Anda bersedia melawan suku darah iblis jika kami membuat mereka marah?" Petik 2. Jenderal itu mengertakkan gigi dan berkata, "Bahkan jika aku mati, itu akan lebih baik daripada berada dalam situasi kita saat ini. Orang-orang yang lain berpikir bahwa kita akan dapat bertahan hidup di sini karena kekuatan kita, namun
Kita semua tahu bahwa setiap tahun, kita harus mengirim 5 juta orang ke Vienne Blood Tribe sebagai budak. Kita harus melakukan ini untuk bertahan hidup. Apakah kita ingin terus hidup tanpa martabat? Alih-alih melakukan ini tahun demi tahun, mengapa kita tidak melawannya dengan Vienne Blood Tribe, bahkan jika itu mengorbankan nyawa kita? Karena itu, matanya memerah, kemarahannya memenuhi aula utama, dan semua orang yang berada di tingkat atas berbagi perasaannya. Ratu duduk di atas tahta, menggigil kukunya menusuk jauh ke dalam telapak tangannya, menyebabkan darah mengalir keluar. Meskipun banyak dari mereka memandangnya sebagai penyelamat mereka, dia tahu bahwa dia tidak cukup kuat untuk menyelamatkan mereka. Negara itu bisa bertahan hidup, bukan karena dia, tetapi karena suku darah Vienne membutuhkan pasokan makanan yang berkelanjutan. Setiap kali dia menyerahkan ribuan orang ke Vienne Blood Tribe dan melihat keputusasaan di wajah rakyatnya, dia membenci dirinya sendiri karena tidak kompeten. Dia ingin bertarung dengan suku darah Vienne pada beberapa kesempatan, tetapi dia tahu bahwa jika dia melakukan itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melarikan diri dari mereka, dan mereka akan benar-benar dihancurkan. Mu Chen bersembunyi di kekosongan dan melihat apa yang terjadi di depannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa negara itu bisa eksis karena Vienne Blood Tribe mengizinkan mereka, karena mereka membutuhkan pasokan makanan yang besar. Negara ini tampaknya menjadi tempat berlindung, tetapi dalam kenyataannya, tergantung pada rakyatnya untuk membantu mereka bertahan hidup. Sangat menyedihkan berada dalam situasi seperti itu. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya saat ini. Dia tiba-tiba melihat ratu mengangkat kepalanya untuk melihat kehampaan tempat dia bersembunyi. Tatapannya mengejutkan Mu Chen. Dia menyembunyikan diri dengan baik di kekosongan, dan tidak ada yang memperhatikannya. Apakah dia menemukan kehadiranku? Saat Mu Chen merasa bingung, ratu berdiri dan menggigit bibirnya. Dia kemudian membungkuk sedikit ke arahnya dan berkata dengan suara serak, "Tuan, karena Anda di sini, mengapa tidak perlihatkan diri Anda?" Bab 1379. Suara serak sang ratu bergema di aula utama, menyebabkan semua petinggi terlihat kaget. Mereka mulai waspada dan berbalik untuk melihat tempat di mana sang ratu melihat. Mereka baru saja menyadari bahwa seseorang telah memperhatikan mereka cukup lama, namun tidak satupun dari mereka yang menyadarinya. Orang-orang menatap kekosongan untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, riak mulai terbentuk dan mereka melihat sosok ramping muncul di langit. Sosok itu mengambil waktu sebelum mendarat di tanah. "Kamu sangat tajam," kata Mu Chen ketika dia muncul di depan mereka dan menatap ratu dengan takjub. Bahkan penguasa bumi yang lengkap yang berada di puncak mereka di The Great Thousand World tidak dapat menemukan keterampilan tembus pandangnya. Tidak pernah terpikir oleh Mu Chen bahwa ia akan ditemukan oleh seseorang dari Lower Planes. "Aku memiliki indera yang tajam, itulah sebabnya aku bisa merasakan kehadiranmu secara tidak jelas." Ratu tersenyum pada Mu Chen, tidak memaksakan otoritasnya sebagai ratu padanya. Dia menawarkan kesopanan ini karena dia tidak merasakan penindasan dari Mu Chen. Namun, Mu Chen tampak misterius padanya, dan dia merasa bahwa dia sangat kuat. "Dewa!" Tiba-tiba, gadis yang berlutut di aula utama berteriak kegirangan. Ada keributan di aula utama saat para atasan memandang Mu Chen dengan takjub. Rupanya, mereka tidak mengharapkan dewa yang disebutkan gadis itu sebagai pemuda. Jadi kaulah yang menciptakan masalah bagi kami." Seorang penatua menatap dengan dingin pada Mu Chen dan berteriak, "Beraninya kau membunuh kekuatan tertinggi dari suku darah iblis di kota pertempuran. Jika mereka melampiaskan kemarahan mereka pada kita, kita semua akan terbunuh." Petik 2. Mu Chen memiringkan kepalanya untuk melihat yang lebih tua, lalu berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kemanapun aku pergi, aku pasti akan menemukan beberapa pengkhianat yang tidak memiliki tubuh." "Apa katamu?" si penatua meraung. Saat penatua menyelesaikan pernyataannya, Mu Chen muncul sebelumnya, mengejutkannya. Niat membunuh melonjak di mata tua itu. Sementara kekuatan agung meledak dari tubuhnya seperti gunung berapi. Dia jelas siap untuk membuang tinju. Retak. Sama seperti kekuatan hendak menyembur keluar dari tubuhnya, tangan ramping, yang seperti cakar elang, menembus ruang, melewati pertahanan,
dan meraih tenggorokannya. Meskipun Penatua berjuang untuk membebaskan diri, dia tidak dapat membebaskan diri dari cengkeraman Mu Chen. Siapa kamu untuk berbicara dengan saya sedemikian rupa? Mu Chen bertanya. Mu Chen membencinya dan merasa bahwa dia menjijikkan. Penatua mulai terlihat ketakutan ketika dia menyadari bahwa pemuda misterius itu sangat kuat. Dia kemudian berteriak, "Lepaskan aku. Jika kamu tidak melakukannya, Vian Blood Tribe tidak akan membuatmu membayar." Petik 2. Jangan khawatir, Anda masih belum memenuhi syarat untuk saya untuk membuat tangan saya kotor dalam berurusan dengan Anda. Sebagai Mu Chen mengatakan kata-kata, dia melemparkannya dengan santai, mengirim Penatua itu mundur. Ketika Penatua itu menabrak pilar batu, tubuhnya menjadi tertanam di dalamnya karena dia dibatasi oleh kekuatan yang kuat. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pilar batu. Dengan demikian, ia menjadi ornamen di pilar batu box novel Koem. Para atasan di aula utama membelalakkan mata mereka dengan tak percaya ketika mereka melihat ini. Kekuatan Grand Advisor adalah yang kedua setelah Ratu, tetapi dia seperti semut yang tidak memiliki kekuatan untuk membela diri dalam menghadapi pemuda misterius ini. Penasihat yang lain menjadi pucat dan terus mundur. Mereka tidak berani menatap Mu Chen, karena mereka takut menjadi mangsa baginya. Ada keheningan di aula utama saat Mu Chen melihat sekeliling. Mereka yang menangkap matanya diam karena ketakutan, karena mereka merasa tertekan olehnya. Mu Chen kemudian mengistirahatkan pandangannya pada Ratu, yang menatap lurus ke matanya. Dia kemudian berkata, "Sebelumnya saya berpikir bahwa ada tempat perlindungan di dunia ini. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa itu hanyalah lubang lain." Dia menyadari bahwa, meskipun negara kota ini tampaknya menjadi tempat perlindungan, setiap tahun, mereka harus mengirim beberapa ratus ribu orang ke Vian Blood Tribe untuk konsumsi dan bergantung pada belas kasihan mereka. Setelah mendengar kata-kata Mu Chen, Ratu menjadi pucat. Dia merasa malu pada dirinya sendiri. "Tuan, Yang Mulia telah melakukan semua yang dia bisa. Jika dia tidak bertarung untuk kita, kita mungkin tidak bisa bertahan sampai sekarang." Salah satu petinggi di aula utama dengan cepat membela Ratu. "Kamu tidak harus berbicara untukku," kata Ratu lembut. Dia kemudian berkata dengan suara rendah, "Aku memang tidak berguna, karena aku tidak bisa menyelamatkanmu." Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Mu Chen dengan kencang dan berkata, "Tuan, Anda bukan milik suku darah Vian, jadi hanya Anda yang bisa menjadi raja dan menyelamatkan kami." Mu Chen kuat, dan kekuatannya sebanding dengan darah setan Lord. Jika dia bisa melindungi mereka, suku darah iblis pasti akan mewaspadainya. Ketika Mu Chen mendengar apa yang dikatakan Ratu, dia melengkungkan bibirnya dan mencibir lagi pula. Gadis ini menganggapnya sebagai makhluk dunia ini. Dia kemudian berkata dengan tajam, "Aku bukan milik duniamu." Sang Ratu tertegun dan sangat cepat menjadi bersemangat. Dia segera kehilangan kendali atas dirinya dan bertanya, "Tuan, apakah Anda datang dari dunia lain di luar sana? Sepertinya kamu memiliki pengetahuan tentang itu." Mu Chen terkejut dengan reaksinya. Dari kelihatannya, dia sepertinya tahu tentang keberadaan The Great Thousand World. "Saya telah membaca beberapa teks kuno yang menyebutkan dunia lain di luar sana. Kekuatan top dari dunia di luar sana dikatakan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kekuatan atas dari Vian Blood Tribe," kata Sang Ratu. Para atasan di aula utama bersemangat dan menatap Mu Chen dengan penuh semangat. Mu Chen melihat tatapan mereka dan, tepat saat dia akan berbicara, sesuatu menarik perhatiannya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di kejauhan dan berkata, "Para pembuat onar ada di sini." Ketika orang-orang mendengar apa yang dikatakan Mu Chen, mereka bingung, namun, ekspresi wajah Ratu berubah, dan matanya segera dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Semua orang melihat bahwa area itu sudah mulai gelap, bahkan awan berangsur-angsur memerah. Seluruh tempat itu dipenuhi dengan bau darah. "Oh tidak! Suku darah Vian ada di sini." Ketika atasan melihat perubahan yang terjadi di daerah itu, mereka menjadi pucat dan menjadi takut. Seluruh negara kota menjadi kacau, dan ketika orang-orang pribumi melihat langit berdarah, mereka jatuh ke tanah dan meratap. Di dunia ini, hal paling dahsyat yang bisa terjadi adalah penampilan suku darah Vian.
Ketika orang-orang memandang dengan putus asa, awan berdarah melesat ke arah mereka dari jauh. Muncul di langit di atas negara kota, beberapa sosok berdarah muncul di awan berdarah. Semuanya tampak galak dan kejam. Ketika awan berdarah di garis depan tersebar, 4 sosok kekar yang tampak seperti dewa iblis melangkah keluar. Mereka melipat tangan mereka di depan dada mereka dan menatap tajam ke kota besar itu. Penindasan yang kuat keluar dari tubuh mereka. Itu adalah 4 jenderal setan darah. Ketika para petinggi di aula utama melihat keempat sosok kekar itu, mereka menjadi pucat dan tampak ketakutan. Ini karena mereka tahu bahwa ratu mereka hanya bisa menghadapi 1 jenderal setan darah. Mu Chen tidak memperbaiki pandangannya pada 4 jenderal setan darah, tetapi menyipitkan matanya dan melihat ke belakang mereka. Saat Mu Chen melihat ke belakang mereka, keempat jenderal setan darah tiba-tiba bergerak kembali dengan hormat, mengungkapkan tahta merah. Sosok dengan rambut putih, yang berjubah merah, berbaring malas di tahta merah. Ketika mereka melihat sosok itu, semua petinggi di aula utama bergetar ketakutan. Bahkan sang ratu meraih tinjunya dan menggigil. Dia kemudian berkata, "Raja Setan Darah ada di sini juga." Raja Setan Darah. Mu Chen memperbaiki pandangannya pada sosok itu. Dari apa yang dia rasakan, kekuatan Blood Demon Lord sebanding dengan Sage Ziyun dan teman-temannya. Ini berarti bahwa dia berada di dekat level Sovereignly Heavenly. Dengan demikian, kekuatannya sudah cukup untuk Mu Chen menganggapnya serius. Sosok dengan rambut putih yang duduk di singgasana merah menundukkan kepalanya untuk melihat aula utama. Dia tampak seperti sedang menonton sekawanan binatang yang menunggu untuk disembelih. Detik berikutnya, suaranya yang dingin bergema di daerah itu, "Serahkan orang-orang." Suaranya tetap ada di daerah itu, menyebabkan negara kota bergetar. Semua atasan di aula utama menggigil ketakutan. "Hahaha, apakah kamu tidak merasa sombong sebelumnya?" Tetua dari sebelumnya, yang masih tertanam di pilar batu, tertawa ketika dia melihat apa yang sedang terjadi dan mengejek Mu Chen. Salah satu petinggi memandangi ratu dan bertanya, "Yang mulia, apa yang harus kita lakukan?" Karena semua orang segera mencuri pandang ke Mu Chen, tampak jelas bahwa mereka berpikir untuk menyerahkan Mu Chen ke Vian Blood Tribe. Mu Chen tersenyum ketika dia melihat mereka menatapnya, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya memandangi ratu, menunggu untuk melihat apa yang akan dia lakukan tentang hal itu. Keheningan memenuhi aula utama, sementara mata semua orang kembali ke ratu merasakan semua perhatian mereka padanya. Dia menggenggam tinjunya dan menggigil. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan membuat dadanya membuncit dengan bangga. Dia melihat sekeliling dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu benar-benar ingin hidup dengan cara ini, membiarkan mereka memperlakukan kita seperti binatang buas?" Semua mata mereka memerah dan mereka menggigil. Mereka membenci Vian Blood Tribe, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Ini menghancurkan mereka semua. Sang ratu kemudian berkata, "Terlepas dari apa yang kamu pikirkan, aku tidak lagi ingin memperlakukan orang-orang kita seperti binatang buas dan menyerahkannya kepada suku darah Vian untuk dimakan." Karena itu, wajah ratu tiba-tiba menjadi dingin. Dia memandang orang-orang dan berkata dengan suara rendah, "Kali ini, saya tidak akan menyerahkan orang saya kepada mereka." Semua orang di aula utama terkejut mendengar ini. Mereka berbalik ke Mu Chen dengan tatapan bingung. Mereka tahu bahwa ratu mereka telah menaruh semua harapannya pada orang asing ini. Jika mereka kalah, suku mereka akan benar-benar hancur. Mu Chen terkejut dengan kata-kata ratu juga. Dia terkejut dengan ketegasannya. Bagaimanapun, keputusannya itu tidak mudah. Dia memandang ratu dengan serius dan bertanya, "Apakah ada orang lain yang lebih kuat dari Blood Demon Lord di Vian Blood Tribe?" Ratu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada total 6 Blood Demon Lord di Vian Blood Tribe, dan mereka semua memanggil tembakan." Dalam hal ini, Mu Chen menghela nafas. Dia kemudian berbalik dan berjalan keluar dari aula utama. Ketika para atasan memandangnya saat dia berjalan keluar, suaranya bergema di aula utama. Setelah hari ini, mereka hanya akan memiliki 5 Lord Setan Darah tersisa. Bab 1380-1380. Daerah itu berubah merah,
dan penduduk asli negara kota itu gemetar ketakutan. Sosok merah muncul tinggi di langit, dan mereka melihat ke bawah pada orang-orang seolah-olah mereka sedang melihat binatang buas. Ketika orang-orang di negara kota itu putus asa, seorang sosok muda perlahan keluar dari aula utama. Dia melangkah ke ruang dan berdiri di udara. Sosok dengan rambut putih mengenakan jubah merah menatap Mu Chen tanpa ekspresi dan berkata dengan datar, "Apakah kamu yang telah membunuh orang-orangku?" Mu Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya hanya membunuh beberapa pengisap di jalan saya." Ketika dia membuat pernyataan itu, banyak kekuatan top dari suku darah Vien menatap tajam pada Mu Chen, ingin mencabik-cabiknya. Ketika orang-orang pribumi di negara kota melihat apa yang sedang terjadi, mereka ketakutan. Mereka tidak mengharapkan pemuda untuk berbicara kembali dengan Blood Demon Lord. Raja Setan Darah itu seperti dewa iblis bagi mereka. Begitu dia marah, akan ada pertumpahan darah di negara kota. Blood Demon Lord menyipitkan mata dan memberi Mu Chen tatapan mengancam ketika dia berkata, "Di dunia ini, tidak ada yang berani berbicara padaku dengan cara seperti itu." Mu Chen tertawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sepertinya kamu telah memamerkan kekuatanmu di lower planet. Anda hanya dewa setan darah dari suku darah iblis. Apa yang hebat tentang Anda?" Petik 2. Ketika Blood Demon Lord mendengar Mu Chen menyebutkan pesawat bawah, tatapannya membeku. Dia menatap Mu Chen dengan bingung dan bertanya, "Apakah kamu dari dunia 1000 besar?" Mu Chen berkata dengan ringan, "Kamu telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Seseorang akan memberimu pelajaran hari ini. Apakah kamu mengacu pada dirimu sendiri?" Raja Setan Darah menatap Mu Chen dengan pandangan mengejek dan bertanya, "Kamu hanya penguasa duniawi lengkap. Apakah Anda dapat melakukannya? Bisakah kamu sendiri bersaing dengan suku darah Vien kami?" Petik 2. Kenapa tidak? Mu Chen tersenyum. Niat membunuh melintas di mata Blood Demon Lord. Dia tidak mengharapkan seseorang dari dunia 1000 besar untuk menyodok hidungnya ke dalam hal-hal dari pesawat bawah. Dia harus membunuh orang ini untuk mencegah kekuatan top lainnya dari dunia 1000 besar membanjiri pesawat bawah, karena Vien Blood Tribe akan berada dalam kesulitan jika itu terjadi. "Bunuh dia," Lord Setan Darah mengatakan kepada 4 Jenderal Setan Darah saat dia menatap dingin pada mereka. Dia adalah orang yang berhati-hati, dan dia ingin mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan Mu Chen. "Ya Pak," 4 Jenderal Setan Darah berteriak ketika mereka mendengar perintah. Mereka memandang Mu Chen dengan ganas, dan tanpa penundaan, mereka menginjak kaki mereka, berubah menjadi 4 sinar darah, dan berlari ke arah Mu Chen. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar darah besar diaduk keluar dari 4 Jenderal Setan Darah, dan daerah itu dipenuhi dengan bau darah. Orang-orang pribumi berada di ujung jari mereka ketika mereka melihat pemandangan yang ada di depan mereka. Mereka tahu kekuatan Jenderal Setan Darah, dan sekarang setelah mereka berempat bergabung, ratu mereka tidak akan sebanding dengan mereka. Sang ratu dan eselon yang lebih tinggi berkumpul di luar aula utama dan melihat pukulan di langit yang akan menyerang Mu Chen. Tubuh mereka menegang, karena mereka semua merasa cemas. Setelah semua, mereka tidak tahu kekuatan sebenarnya Mu Chen. Mereka juga tidak tahu apakah Mu Chen mampu bersaing dengan 4 Jenderal Setan Darah. Jika dia tidak dapat melakukannya, mereka akan benar-benar hancur. Swoosh, swoosh. Saat orang-orang cemas memandang, keempat sinar darah ditembakkan ke arah Mu Chen. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat dengan tenang pada aura yang mengesankan dari 4 Jenderal Setan Darah. Dia perlahan mengepalkan tangannya, dan cahaya kristal muncul di sekitar mereka. Dia kemudian berdiri diam dan melemparkan tinju. Berdengung, berdengung. Kristal Fish Ray yang cerah melesat dan melebar. Detik berikutnya, itu mendesing keluar dan menembus ruang, tiba-tiba muncul di depan 4 Jenderal Setan Darah. Kristal Fish Ray datang terlalu cepat, dan keempat Jenderal Setan Darah mulai sadar. Ekspresi mereka berubah, dan dengan teriakan, 4 aliran merah berdesing keluar dari tubuh mereka, membawa kekuatan kuat yang menghantam Kristal Fish Ray. Box Novel Koem. Desir, desir. Ketika Kristal Fish Ray dan 4 aliran merah bertabrakan, aliran merah segera menghilang seolah-olah kepingan salju telah jatuh ke magma. Jenderal Setan Darah tampak terkejut. Tampaknya,
mereka tidak mengira akan begitu rentan terhadap serangan Mu Chen. Meskipun mereka telah bergabung, kekuatan Mu Chen telah melampaui kekuatan mereka. Mundur. 4 Blood Demon Lord mundur dan mencoba melarikan diri. Kemana kamu pergi? Mu Chen mencibir, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia membenci Vian Blood Tribe sampai ke inti, dan karena kesempatan ada di depannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan pada mereka. Mu Chen menjentikkan jarinya, dan Crystal Fish Ray menembus ruang dan meledak ke 4 Jenderal Setan Darah. Ah! Teriakan yang menyayat hati bergema di langit. Crystal Fish Ray menyebar perlahan di langit dan menabrak 4 Jenderal Setan Darah. Mereka menghilang, tidak meninggalkan jejak. Hanya satu pukulan dan 4 Jenderal Setan Darah telah berubah menjadi abu. Ada keheningan di seluruh area. Orang-orang pribumi yang hancur melebarkan mata mereka dan melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Jenderal Setan Darah yang kuat sangat rentan ketika mereka bertemu dengan pemuda misterius. Beberapa orang pribumi yang telah melihat Mu Chen sebelumnya di Battle City berteriak dengan gembira, itu adalah dewa. Mereka dengan cepat bubar, dan ada keributan di negara kota. Apakah itu benar-benar dewa? Dia sangat kuat. Dia bukan milik Vian Blood Tribe, jadi dia pasti dewa. Petik 2. Apakah dewa di sini untuk menyelamatkan kita? Petik 2, petik 2. Beberapa orang pribumi berlutut dan membungkuk pada Mu Chen setelah menghadapi begitu banyak putaran kehancuran. Mereka akhirnya memiliki harapan. Para eselon yang lebih tinggi di luar aula utama berteriak juga. Mereka menyaksikan pemuda di langit dan menelan ludah. 4 Jenderal Setan Darah telah terbunuh oleh satu pukulan dari Mu Chen. Dia begitu kuat, bahkan eselon yang lebih tinggi pun terkejut. Ratu menatap Mu Chen dengan takjub. Dia ingin memiliki kekuatan yang sedemikian besar sehingga dia bisa melindungi rakyatnya. Saat orang-orang pribumi berteriak dengan gembira, kekuatan tertinggi dari suku darah Vian di langit berubah pucat. Bertahun-tahun, mereka tangguh di dunia ini, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka, sehingga mereka sombong. Namun, mereka sekarang dilanda serangan fatal. 4 yang terbunuh adalah Jenderal Setan Darah. Mereka memegang posisi tinggi di Vian Blood Tribe, tetapi mereka tidak berdaya. Seperti semut di mata pemuda, ketakutan jatuh pada kekuatan tertinggi Vian Blood Tribe, dan semuanya berbalik untuk melihat Blood Demon Lord, yang duduk di atas tahta Raja Setan Darah tampak muram, dan dia menatap Mu Chen dengan tatapan dingin. Dia terkejut oleh kekuatan tempur kuat yang telah ditunjukkan Mu Chen. Namun, semakin keras lawannya, semakin dia harus membunuhnya. Jika dia tidak melakukannya, masyarakat adat masih akan merasa berharap. Blood Demon Lord berkata dengan nada membatu, "Ha dewa, saya akan membunuh dewa Anda di depan mata Anda hari ini. Mari kita lihat apakah Anda masih berani memberontak melawan kami." Dia kemudian perlahan berdiri dari tahta. Ketika dia berdiri, negara kota itu kembali tenang. Mereka telah ditindas oleh Raja Setan Darah selama bertahun-tahun, dan mereka tidak bisa melarikan diri dari bayangan mereka. Mereka menganggap Jenderal Setan Darah tidak terkalahkan, dan untuk Raja Setan Darah, dia seperti dewa iblis bagi mereka. Meskipun dewa muda misterius itu kuat, tidak ada yang yakin apakah dia bisa mengalahkan Raja Setan Darah. Dia telah memenangkan pertarungan sebelumnya, tapi itu hanya awal. Sang Ratu dan eselon yang lebih tinggi berubah menjadi kuburan. Mu Chen telah menunjukkan kekuatan besar sebelumnya, tapi itu tidak cukup baik jika dia tidak bisa mengalahkan Lord Setan Darah. Semua kemenangan sebelumnya akan sia-sia. Saat orang-orang melihat, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Blood Demon Lord. Dia menyipit, dan kristal pagoda tampak di matanya. Raja Setan Darah perlahan-lahan turun dari langit dan mendarat di depan Mu Chen. Dia melipat tangannya di depan dadanya dengan jubah merahnya berkibar. Sebuah niat membunuh muncul di matanya, dan dia berkata, "Jika kamu meninggalkan Lower Planet sekarang, aku akan membiarkanmu pergi tanpa cedera." Mu Chen tersenyum dan mengulurkan telapak tangannya. Energi spiritual yang kuat berkilauan di pusat telapak tangannya seperti kilat ketika dia menatap Lord Setan Darah dan berkata, "Itu tergantung pada apakah Anda mampu melakukannya. Tertegun kamu menggali kuburmu sendiri." Raja Setan Darah memberikan senyuman jahat, dan pada saat berikutnya, dia mengulurkan tangannya. Seluruh area tiba-tiba gelap,
dan hamparan laut darah yang tak berujung melonjak di belakangnya. Sosok iblis merah besar perlahan keluar dari laut darah. Penindasan yang mengerikan melanda daerah itu, dan langit tampaknya akan runtuh di bawah bayangan sosok iblis merah. Ketika ratu, yang berdiri di luar aula utama, melihat sosok setan merah, dia menggigit bibirnya. Darah mengalir keluar dari bibirnya saat dia mengingat ingatan menakutkan dari sosok setan merah yang membunuh para sesepuh sekte. Sosok iblis itu begitu kuat sehingga mereka tidak mampu bertahan melawannya. Eselon yang lebih tinggi berdiri di belakangnya menjadi pucat mengerikan, dan lutut mereka mulai saling mengetuk. Mereka hampir jatuh ke tanah. Semua orang menggigil melihat sosok iblis itu. Mu Chen adalah satu-satunya yang mengangkat kepalanya dan tetap acuh tak acuh. Dia bertanya, apakah ini kemampuan Anda? Raja Setan Darah sangat berhati-hati. Dia tidak lagi ingin menguji Mu Chen saat dia memukul. Dia menggunakan kartu asnya. Dalam hal ini, Mu Chen tersenyum pada Raja Setan Darah. Tetapi tidak ada kehangatan dalam senyumnya. Cahaya kristal di matanya melonjak, dan pagoda kristal melesat dan mendarat dengan lembut di telapak tangannya. Waktunya pertunjukan. 1380